Selamat datang kembali di Bahas Anime. Hari ini kita akan membahas sebuah episode yang sedang jadi pusat perhatian para penggemar One Piece di seluruh dunia, yaitu episode 1234 yang memperlihatkan masa lalu Bartholomew Kuma lebih dalam dari sebelumnya. Episode ini berjudul Cruel Fate, Kuma's Decision as a Father, dan sesuai judulnya, kita diajak menyaksikan keputusan paling menyakitkan dalam hidup Kuma, sang mantan Shichibukai, yang selama ini hanya dikenal sebagai manusia senjata pemerintah dunia. Tapi, di balik tubuh dinginnya sebagai cyborg, ternyata ada kisah tragis yang membuat seluruh fandom tidak bisa menahan air mata. Episode ini melanjutkan alur flashback dari masa lalu Kuma dan Ginny, ibu dari Bonnie. Sebelumnya kita sudah diperlihatkan bahwa Ginny, salah satu anggota tentara revolusioner yang diculik oleh pihak misterius, ternyata diserang oleh penyakit langka bernama Sapphire Scales. Penyakit ini membuat kulit tubuhnya membiru seperti batu safir, dan membuat Ginny tidak bisa bertemu langsung dengan putrinya. Dalam kondisi sekarat, Ginny hanya bisa mengirim Bonnie kecil dalam keranjang ke tangan Kuma. Bayangkan, seseorang yang begitu mencintai pasangannya, tidak bisa menghabiskan waktu terakhir bersama anaknya, bahkan tidak bisa menyampaikan pesan terakhir secara langsung. Di titik ini, One Piece menunjukkan bagaimana penderitaan dalam kisahnya bisa terasa sangat nyata dan menyayat hati. Dalam episode 1134, kita dibawa menyaksikan bagaimana Kuma, yang sebelumnya adalah seorang raja dari kerajaan Sorbet, harus berjuang bukan sebagai pemimpin politik, tapi sebagai seorang ayah tunggal, yang harus membesarkan Bonnie dengan segala keterbatasannya. Kuma tahu bahwa penyakit Bonnie akan diwariskan dari Ginny. Dia tahu bahwa Bonnie bisa mengalami nasib yang sama. Tapi dia juga tahu bahwa harapan dan kasih sayang adalah satu-satunya hal yang bisa dia berikan, bahkan ketika dunia di sekitarnya menolaknya. Lalu pertanyaannya, kenapa episode ini begitu penting? Pertama, episode ini membuka sisi baru dari Kuma yang selama ini tidak pernah dijelaskan di anime. Sebelumnya, kita hanya mengenalnya sebagai pasukan penyerang pemerintah dunia, lalu robot yang mengawal Thousand Sunny selama 2 tahun. Tapi dengan episode ini, Oda seolah ingin mengingatkan kita bahwa Kuma bukan monster, bukan senjata. Dia adalah manusia yang terus berkorban diam-diam demi orang-orang yang ia sayangi. Bahkan setelah dia berubah total jadi pasifista, bagian terakhir dari ingatannya tetap menyimpan Bonnie, dan itu saja sudah cukup untuk membuat kita hancur. Kedua, penggambaran visual dan ekspresi dalam episode ini benar-benar luar biasa. Toei Animation sukses besar dalam membangun suasana duka tanpa harus menggunakan banyak dialog. Sorot mata Kuma, kerutan wajahnya, suasana langit mendung, hingga pelan-pelan tubuh Ginny yang melemah semua divisualisasikan dengan sangat emosional. Ini adalah salah satu episode dengan kualitas sinematik terbaik pasca hiatus. Dan ketiga, episode ini memberi kita petunjuk besar soal apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Egghead Arc. Ini bukan hanya arc tentang teknologi Vegapunk dan pemerintah dunia, tapi juga tentang sejarah, tentang memori yang tidak boleh dilupakan. Kuma adalah representasi manusia yang menjadi korban sistem. Dan seperti Joy Boy atau Ohara, dia menyimpan kebenaran yang ingin dikubur oleh kekuasaan. Yang menarik juga, banyak fans mulai mengaitkan masa lalu Kuma ini dengan Imu Sama. Teori bermunculan bahwa penculikan Ginny dan penyebaran penyakit Sapphire Scales bukanlah kebetulan. Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa penyakit ini bukan alami melainkan buatan, sebagai cara pemerintah dunia untuk menghapus pihak yang dianggap mengancam. Dan jika benar, maka Ginny bukan hanya korban tapi martir dari konspirasi besar yang sampai sekarang belum terbongkar. Selain itu, jangan lupakan bahwa episode 1134 juga menghadirkan siluet beberapa karakter penting seperti Mihawk, Ace, dan Hancock dalam cuplikan pendek saat pemerintah dunia merencanakan program pasifista. Ini seperti pengingat bahwa cerita Kuma terhubung langsung ke eksperimen cloning yang sekarang menghasilkan Seraphim. Kuma bukan hanya ayah dari Bonnie, tapi juga ayah teknologi dari senjata manusia yang akan menjadi senjata pamungkas pemerintah dunia di masa depan. Dengan semua ini, episode 1134 bukan hanya kilas balik emosional, tapi juga fondasi kuat untuk pertarungan besar yang akan datang. Bonnie, yang kini tahu seluruh masa lalu ayahnya, pasti akan bergerak. Dan pertanyaannya, apa yang akan dia lakukan? Akankah dia melawan pemerintah dunia? Atau justru mencari cara menyembuhkan penyakit warisan itu? Semua jawaban ini akan kita dapatkan di babak akhir One Piece. Oda tidak pernah memberi kita cerita tragis tanpa alasan.
Kuma adalah karakter yang telah berdiam diri terlalu lama. Tapi lewat episode ini, suaranya akhirnya terdengar. Sebuah suara yang menggetarkan hati, bukan karena kekuatan, tapi karena kasih sayang yang tak pernah luntur meski seluruh dunia memaksanya untuk melupakan. Bagaimana pendapatmu tentang episode ini? Apakah menurutmu Kuma adalah karakter dengan pengorbanan paling besar di One Piece? Apakah ada kemungkinan Bonnie jadi karakter kunci yang membuka rahasia dunia? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena kita masih akan bahas teori, fakta, dan perkembangan terbaru dari dunia One Piece. Hanya di Bahas Anime.